Sahabat Sonora, siang hari ini Ica masih menemani aktivitas Anda untuk edisi 22 September 2022 dan juga menyapa Anda semua listener yang stay tune bersama kami siang hari ini dalam perbincangan menarik tentunya ya, bersama dengan DPRD DIY yang hadir selama 1 jam ke depan sampai pukul 2 siang. Untuk Anda yang stay tune bersama kami, sahabat Sonora dan semua listener, Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami, bisa bergabung via WhatsApp-nya, kami buka layanannya di 081754832000, serta Anda pun bisa bergabung via telepon nantinya di 0274557762. Untuk perbincangan kami siang hari ini, sahabat Sonora dan semua listener, sudah hadir dua narasumber kami yang akan memberikan informasi dan insight menarik tentunya di perbincangan siang kali ini. Sudah hadir di sini sahabat Sonora, anggota Komisi D DPRD DIY Bapak Imam Priyono Dwi Putranto SE MSI. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mbak Ica. Selamat siang juga untuk sahabat Sonora, pendengar Sonora. Semoga semua Mbak Ica beserta sahabat Sonora dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik di siang hari ini sambil mendengarkan Sonora. Oke, baik, terima kasih nih Pak Imam. Dan juga di sini sahabat Sonora dan semua listener, Pak Imam tidak sendiri karena juga sudah ditemani oleh Kepala Dinas DP3AP2 DIY, ada Ibu Erlina. Selamat siang Ibu Erlina. Iya, selamat siang Mbak Ica, selamat siang Pak Imam, Pak sudah hadir juga. Selamat siang Sobat Sonora dan smart listeners dimanapun semuanya berada. Ya, siang hari ini bersama dengan Ibu Erlina dan Pak Imam, ini kita akan membahas perbincangan yang menarik ini smart listener dan Sobat Sonora, yaitu sekolah atau madrasah ramah anak. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung tentunya atau punya pertanyaan nih terkait dengan sekolah atau madrasah ramah anak, Anda bisa bergabung, bisa di telepon kami 0274557762 serta di WhatsApp kami 081754832000. Baik, terkait dengan sekolah dan madrasah ramah anak di DIY begitu ini Ibu Erlina dan Pak Imam. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sekolah ramah anak begitu? Saya ke Bu Erlina dulu, monggo. Ya, sekolah ramah anak atau kita biasa menyingkatnya dengan SRA ya. Kemudian madrasah ramah anak dengan MRA gitu. Itu adalah satuan pendidikan, Mbak, yang formal, non formal maupun informal gitu, yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Jadi ada pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, itu kan hak-hak anak ya, dan itu sudah ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, termasuk di dalamnya adalah mekanisme, artinya menyediakan mekanisme untuk pengaduan dan penanganan kasus-kasus yang menyangkut anak gitu di satuan pendidikan. Oke, begitu ya. Dan terkait dengan sekolah dan madrasah ramah anak itu sendiri ini Bu Erlina, apakah memang ada peraturan atau mungkin undang-undang yang memang mengatur begitu ya tentang adanya sekolah ramah anak begitu? Ya, yang jelas kan karena negara kita ya, Republik Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan kemudian diikuti sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu di daerah di DIY ini juga sudah ada Perda Perlindungan Anak, lalu pergub-pergubnya yang mengatur terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan anak dan sebagainya. Jadi semuanya sudah lengkap, termasuk diantaranya adalah pengaturan-pengaturan terkait dengan provinsi layak anak maupun kabupaten kota layak anak gitu. Nah, tahun ini DIY itu sudah mendapatkan provinsi layak anak predikatnya. Kalau untuk kabupaten dan kota itu masih ada berbeda-beda levelnya. Kota sudah mendapatkan utama, Sleman juga utama, kemudian Bantul sudah Nindya, sementara Kulon Progo dan Gunung Kidul masih level madya. Nah, itu menunjukkan bagaimana pembangunan di daerah-daerah itu sudah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengatur dua hal itu, terkait dengan pemenuhan hak anak dan keterlindungan khusus, perlindungan khusus bagi anak. Nah, perlindungan khusus bagi anak itu bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, ada banyak kriterianya. Nah, itu, nah, sekolah sebagai satuan pendidikan itu juga harus menganut itu. Jadi harus ngikut pada aturan-aturan Undang-Undang Perlindungan Anak, Perda Perlindungan Anak dan sebagainya itu. Nah, melalui apa? Melalui sekolah ramah anak. Gitu.
untuk memastikan ya anak-anak ini terpenuhi hak-haknya dan terlindungi gitu di satuan pendidikan. Ya. Baik, Ibu Erlina terima kasih. Saya ke Pak Imam sekarang terkait dengan sekolah ramah anak ini khususnya di DIY sendiri. Ada gimana tanggapan dari Pak Imam sendiri, Pak? Saya mengatakan begini, pemerintah itu sudah bagus sekali kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Saya tahu betul perlindungan anak itu, Bu Erlina itu luar biasa beserta jajarannya menjalankan ini. Tetapi kalau ada kekurangannya, inilah yang sebetulnya saya sebagai anggota Dewan itu menyoroti kekurangannya. Kekurangan ini dalam arti sebagai saran, sebagai kritik membangun yang nantinya kita perbaiki. Saya melihat memang perlindungan anak di kota Yogyakarta itu luar biasa bagusnya. Di pendidikan ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Diperbaikinya di mana? Di masyarakat miskin. Tadi juga saya ya sering bicara dengan Bu Erlina tentang kesetaraan. Bagaimana kesetaraan hak orang miskin dalam perlindungan anak. Memang di sekolah itu non sewu kelihatannya disetarakan, tetapi ada hal-hal yang kurang disetarakan. Misalnya begini, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta rata-rata yang miskin itu sekolah di swasta, ya lah mungkin ya di madrasah ada. Kemudian kalau sekolah di swasta itu biayanya dia dari keluarganya sendiri, artinya di situ. Nah, oleh sebab itu perlindungan terhadap anak ini negara harus hadir. Saya dengan dinas pendidikan kan tidak harus diselesaikan Bu Erlina sendiri, kan harus dengan dinas pendidikan. Saya selalu bicara begini, sadar atau tidak, memang kelihatannya tidak ada penganiayaan terhadap anak, tetapi ada penganiayaan verbal terhadap anak. Saya selalu, ayo toh kita bangun bersama. Ini salah Imam Breno ya salah, saya anggota Dewan gitu, saya ya salah karena itu. Tetapi hal ini harus dilakukan mungkin di seluruh Indonesia. Anak-anaknya orang miskin itu ketika sekolah sadar atau tidak mampu membayar SPP, misalnya dari masa pandemi ini, ya loh. Kemudian dia harus masuk sekarang, ya loh, masuk sekarang. Padahal di pandemi itu kan sekolah harus membiayai guru, bangunannya itu justru kotor harus dibersihkan. Ini sekolah swasta saya bicara. Yang membiayai anaknya orang miskin, otomatis anaknya orang miskin pada saat masuk ini dipanggil itu memang gurunya bagus, santun, karena di Jogja ya terkenal dengan karakter pendidikan Jawa yang penuh dengan toleransi, penuh dengan kesantunan, penuh dengan kebaikan. Tetapi anak ini keluar dari kelas ketika dipanggil, ini kan sebetulnya anak ini kan non sewu ya, hatinya kan ya gagur ya. Ini kategori non sewu, kategori penganiayaan verbal enggak. Oleh sebab itu saya berharap negara hadir. Negara hadir termasuk saya ada di Dewan Pemerintahan maksudnya. Saya yang buat anggaran tadi Bu Erlina bilang iya, tapi itu kan ada duitnya Pak Imam, yang benar itu ada duitnya dari pemerintah. Bagaimana pemerintah menyelesaikan di era setelah pandemi ini, pemerintah itu menyelesaikan hal-hal seperti itu. Tadi pun misalnya gini, ada salah satu anak seorang staf Dewan, Mas, saya itu ke dinas pendidikan untuk menyelesaikan anak gini nggak bisa ya, Lip. Kamu kan kepercayaannya ketua Dewan, kenapa nggak bisa gini. Memang ini dinas pendidikan itu bagus juga, karena apa? Kalau menyelesaikan tidak peduli itu siapa, artinya bahwa dia harus menyelesaikan sesuai dengan regulasi. Artinya perda itu regulasi sesuai dengan regulasi, sehingga apa? Setiap warga daerah istimewa Yogyakarta dapat menyelesaikan karena sesuai dengan regulasi. Ya inilah yang selalu dijalankan oleh kepala-kepala dinas, baik kepala dinas pendidikan, baik Bu Erlina sebagai DP3AP2 itu perlindungan anak harus seperti ini yang Bu Erlina betul-betul jalankan. Tetapi penganiayaan anak yang seperti ini, saya mengatakan kok ya kasar ya, penganiayaan apa ya? Nah ini kan lingkungan yang kurang pas, bukan kan? Lingkungan yang kurang pas untuk anak-anak kita itu, semoga pemerintah bisa hadir, menyelesaikan, pemerintah bisa hadir. Tetapi tidak Bu Erlina ini dinas pendidikan, tetapi kan perlindungannya di Bu Erlina kerjasama. Iya, kerjasama dengan dinas pendidikan. Terus gini lagi.
kategori anak itu kan juga ada di usia angkatan kerja, misalnya lulus SMA gitu, walaupun angkatan kerja itu usia 15 tahun, karena di seluruh Indonesia kalau undang-undangnya kan orang hanya pendidikannya sampai SLTP. Nah, ini sampai SLTA itu kayak di IM mungkin kan sampai SLTA. Itu kan lulus ini kan perlu perlindungan. Nah, anak-anak yang ijazahnya tertinggal gitu loh, itu kan harus juga dilindungi. Artinya kalau dia nggak bisa ngambil ijazah, ya artinya untuk mencari pekerjaan kan tidak terlindungi itu, ya toh. Misalnya ngomong-ngomong sama teman, diajak temannya gitu, yuk ngelamar kerja di sana, ijazahnya cuma fotokopi yang ini. Nah, ini kan yang perlu hadir untuk untuk kita semua. Sehingga apa? Kalau lihat di daerah istimewa Yogyakarta, untuk kota layak anaknya bagus. Artinya kalau kota layak anaknya bagus itu kerjasamanya untuk lingkungannya dengan semua lini itu bagus. Karena apa? Orang anak itu dikatakan sehat, anak dikatakan baik itu dimulai tidak hanya dari anak, tetapi dari ketika janin gitu. Karena Bu Erlina sudah menjalankan itu. Karena apa? Di dalam kandungan, karena itu dari dulu itu tradisi Jawa itu jelas. Kalau kita lihat tembang Mojopat, ketika kita itu Mas Kumambang itu menceritakan bahwa anak masih di dalam kandungan gitu. Mas Kumambang, kemudian lahir Mijil, kemudian ada Kinanti, itu sebetulnya cerita anak sampai dengan dia remaja gitu. Sampai Asmorodono. Itu. Jadi Bu Erlina itu sudah menjalankan semua ini. Tadi cerita dengan saya, hanya memang perda-perdanya perlu diperbaiki, karena ada perda masih tahun 2012, perda perlindungan perempuan dan anak itu yang anak itu saya butuh Bu Erlina ke depannya untuk walaupun sudah bagi saya menilainya sangatnya kurang sedikit, ditambah sangat lah. Jadi nantinya sangat baik. Nek baik di atasnya baik, tetapi jangan dikatakan sekarang bisa dikatakan sangat baik gitu. Sehingga nek sempurna tidak mungkin, pasti setiap saat harus ada perbaikan, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, ada kekurangan yang perlu diperbaikan. Jadi saya di sini fungsinya rodo ngeritik Bu Erlina sendiri. Makanya kemudian terkait dengan perlindungan anak ini kan DPRD juga ada pansusnya gitu. Kemarin ada pansus yang bekerja untuk pengawasan perda perlindungan anak itu, dan hasilnya rekomendasinya banyak sekali. Ya itu memang kita juga masih ada kelemahan-kelemahan di dalam implementasi dari perda. Artinya kelemahan di lapangan tidak hanya oleh kami di DP3AP2, tetapi juga terkait dengan sektor-sektor lain di dalam perlindungan anak. Karena namanya perlindungan anak itu kan lintas sektor sekali. Masalah yang kepanjangannya dan tidak hanya instansi, termasuk masyarakat, termasuk sekolah dan sebagainya, termasuk perusahaan-perusahaan, bagaimana CSR-nya dan sebagainya, seperti itu. Jadi catatan dari Pak Imam itu banyak sekali. Baik, Ibu Erlina dan Pak Imam, terima kasih. Tapi sebelum kita jeda, ini terkait dengan sekolah atau madrasah ramah anak begitu ya. Sebenarnya apa sih Bu yang membedakan antara sekolah atau madrasah ramah anak sama yang biasa seperti itu? Ya, jadi begini, kalau yang sudah deklarasi sekolah ramah anak ataupun madrasah ramah anak, itu berarti sudah ada pelatihan terhadap paling tidak kepala sekolahnya, guru BK-nya, dan kemudian guru-gurunya. Itu sudah teredukasi terkait dengan undang-undang perlindungan anak, aturan-aturannya, kemudian apa saja yang harus mereka lengkapi, apa saja yang harus mereka lakukan, apa saja kelembagaan yang harus ada di dalam sekolah itu untuk memastikan perlindungan anak, gitu. Nah, kemudian juga dilatih bagaimana menangani kasus anak misalnya. Dilatih juga bagaimana berkomunikasi dengan anak yang beragam tadi. Kan ada bermacam-macam anak ya. Anak kita aja di dalam satu keluarga itu berbeda-beda padahal lahir dari satu ayah dan satu ibu. Apalagi kalau yang di sekolah gitu kan. Orang tuanya macam-macam. Latar belakangnya juga macam-macam gitu. Baik latar belakang ekonomi, latar belakang psikologinya di dalam keluarga, latar belakang cara pengasuhannya yang berbeda-beda juga, mungkin bahasanya, agamanya dan sebagainya. Maka memang sekolah ramah anak juga termasuk diberikan pengetahuan-pengetahuan bagaimana
berkomunikasi dan menangani anak, berelasi dan sebagainya, sehingga nyaman, lingkungan sekolah itu nyaman bagi anak. Tapi juga tidak hanya terhadap guru-gurunya, juga terhadap semua orang dewasa yang ada di sekolah itu harus paham. Baik itu security misalnya atau satpam ya, kemudian CS atau tukang kebun atau apapun, kemudian bapak ibu kantin misalnya, pokoknya orang-orang dewasa yang di sekolah itu harus paham bagaimana memperlakukan anak gitu, sehingga tidak ada kekerasan terhadap anak, kemudian juga terpenuhi hak-hak anak apapun kondisinya begitu ya, yang disabel lah, yang ABH lah, yang macam-macam latar belakang tadi gitu. Kemudian juga sarprasnya mendukung, misalnya ada anak yang disabel, berarti kan sarpras di sekolah itu juga memungkinkan untuk aksesibilitasnya bagi disabel. Kemudian misalnya ada anak yang HIV/AIDS begitu, nah itu kan juga harus memahamkan guru-guru, teman-temannya dan sebagainya, apakah HIV/AIDS, kemudian bagaimana bertemannya dan sebagainya, sehingga tidak salah perlakuan gitu. Jangan sampai anak justru malah menjadi korban kekerasan begitu. Baik. Terima kasih Bu Erlina. Nanti kita sambung di sesi berikutnya untuk perbincangan selanjutnya ya Pak Imam juga. Nanti kita akan sambung small listener, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp-nya di 081754832000. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Baik, small listener dan sahabat sonora, untuk Anda yang stay tune bersama kami di siang hari ini, kami masih melanjutkan perbincangan bersama dengan narasumber kami dengan tema siang hari ini, sekolah atau madrasah ramah anak. Bersama dengan narasumber kami, small listener dan sahabat sonora, Bapak Imam Priyono Dwi Putranto SEMSI, anggota Komisi D DPRD DIY, dan juga bersama dengan Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Untuk Anda di WhatsApp kami 081754832000. Baik, melanjutkan perbincangan ini Bu Erlina dan juga Pak Imam, ini masih terkait dengan sekolah dan madrasah ramah anak. Ini sudah di sesi yang pertama sudah banyak diinformasikan begitu ya, hal-hal yang memang berkaitan dengan sekolah ramah anak begitu. Tapi kalau untuk peran pentingnya ini Ibu Erlina dan Pak Imam, siapa sih sebenarnya yang berperan sangat penting begitu ya untuk bisa mewujudkan sekolah atau madrasah yang ramah anak? Ini tadi sempat disinggung begitu sama Ibu Erlina. Mungkin ada informasi lebih mendetail seperti itu Ibu Erlina. Ya, jelas kan kita mengenal tripusat pendidikan ya Mbak. Jadi ada sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat gitu. Nah, tiga-tiganya ini berperan serta. Tetapi di luar dari itu juga banyak pihak yang juga harus ikut serta berperan, bertanggung jawab terhadap perlindungan anak meskipun itu di sekolah gitu ya. Misalnya ya tadi perusahaan-perusahaan, artinya swasta, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang kemudian dengan kegiatan-kegiatannya mendukung terhadap sekolah ramah anak gitu. Nah, kalau yang sekolah sendiri kan tadi sudah saya sampaikan ya. Yang terlibat itu semua komponen, baik dinas pendidikannya maupun yang di internal sekolahnya. Kemudian keluarga juga tidak lepas dari itu, karena anak-anak atau siswa-siswa ini jelas mereka kan tidak lepas dari keluarganya. Kondisi mereka biasanya juga dipengaruhi oleh kondisi keluarganya begitu ya. Kemudian juga dipengaruhi juga oleh lingkungannya, lingkungan tempat rumahnya gitu, lingkungan rumah atau keluarganya. Kemudian juga lingkungan sekolah. Nah sekarang karena zamannya sudah agak berbeda, ada lingkungan lebih besar lagi yang bisa mempengaruhi anak-anak ini, lingkungan media sosial gitu ya, lingkungan online-nya yang selalu mereka akses setiap hari. Jadi ada jenis, tidak hanya tripusatnya, masyarakatnya itu masyarakat yang real di sekitarnya, tetapi ada tripusatnya itu yang masyarakat itu termasuk masyarakat luas sekali, bahkan bisa luar negeri juga bisa gitu ya, yang bisa mempengaruhi. Nah, menjadi penting untuk tripusat ini semua berperan di dalam bagaimana memenuhi hak anak dan melindungi anak tadi. Kalau satu saja tidak berperan ya menjadi timpang gitu ya. Dan kondisi anak yang mengalami masalah itu biasanya juga dipengaruhi oleh banyak hal itu tadi, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan online yang besar tadi gitu.
Nah, kasus-kasus yang kami tangani pun kan sudah masuk ranah yang online tadi gitu, kekerasan yang berbasis online gitu. Tidak hanya yang fisik langsung di sekitarnya. Yang kemudian online itu juga bisa berpengaruh tidak hanya psikisnya, tetapi juga langsung ke fisiknya juga bisa, karena ada kecenderungan juga kekerasan online itu kemudian merembet pada kekerasan yang langsung offline gitu, karena langsung ketemu dan sebagainya, termasuk trafficking ya, menjadi berbahaya. Lingkungannya menjadi lebih berbahaya dibanding sebelum penggunaan IT ini. Iya. Dan anak-anak sekarang kan semua anak pegang HP ya. Sehingga kerentanan itu menjadi menimpa semua anak, bahkan anak kecil sekalipun ya, yang masih di TK, yang masih di SD gitu. Maka memang menjadi tugas kita bersama, orang tua, sekolah maupun lingkungan, untuk bersama-sama memperhatikan anak gitu. Nah, kalau untuk yang perusahaan-perusahaan, komunitas dan sebagainya, itu kita harapkan melalui CSR mereka maupun kegiatan-kegiatan mereka, program-programnya begitu ya, juga menyasar untuk mendukung keberlangsungan dari sekolah-sekolah ini supaya menjadi sekolah ramah anak tadi. Ya, jadi misalnya kalau suatu sekolah itu sarprasnya kurang memadai, ya dibantulah gitu. Atau ada program-program dalam rangka untuk peningkatan kompetensi atau soft skill, atau sekedar memberikan pengetahuan tentang perkembangan psikologi anak dan sebagainya, seperti itu. Atau membantu kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mengasah kreativitas anak gitu, dengan misalnya membantu pengadaan atau pembangunan pusat kreativitas anak yang ada di sekolah, atau balai budaya misalnya yang ada di sekolah, atau laboratorium budaya yang ada di sekolah, sehingga anak-anak ini aktivitasnya bisa aktivitas yang positif gitu. Waktu-waktu luangnya itu kemudian bisa disalurkan ke dalam hal-hal yang positif. Kan tidak semua sekolah bisa punya kemampuan untuk pengadaan yang optimal begitu. Oke, baik. Kalau menurut Ibu Erlina dan Pak Imam sendiri ini ya, terkait dengan pendidikan yang ada di DIY entah dari SD sampai SMA begitu ya, apakah memang jenjang pendidikan ini sudah sesuai begitu Ibu dan Pak Imam terkait dengan prinsip-prinsip sekolah untuk sekolah atau madrasah ramah anak? Saya ke Pak Imam dulu. Menurut Pak Imam ini apakah sudah sesuai begitu Pak Imam? Yang menentukan baik dan tidak itu bukan saya ya, bukan Dewan. Kita hanya mengawasi jalannya Bu Erlina melakukan perlindungan anak. Tetapi bisa mengatakan umum baik itu harus ada aturan-aturan, yang mana aturan-aturan itu pasti ada ukuran-ukurannya. Ukuran sekolah atau madrasah dikatakan ramah anak, pasti ada asesornya. Ya toh, ada penilaiannya. Penilaiannya inilah sebetulnya dari Dinas Pendidikan, dari pusat kan asesornya nanti. Oh, ini ternyata kategorinya sekolah layak anak yang seperti ini. Sehingga ada masukan-masukannya. Masukannya, oh seperti tadi, kalau kita lihat gurunya, bagaimana proses belajar mengajar itu, gurunya ini membimbing anak sehingga anak ini menjadi mampu. Anak ini ada kesetaraan. Tadi Bu Erlina cerita, anak ini mungkin difabel, anak ini mungkin punya kecenderungan mungkin lebih mudah menangkap dari latar belakang yang berbeda, tetapi harus ada kesetaraan. Kesetaraannya diukur dengan apa? Keberhasilan ketika dia lulus. Dia mampu untuk mengembangkan kreativitas dia dari misalnya kelulusan yang diuji, tidak hanya pasti ada ukuran-ukurannya itu tadi. Terus kemudian perangkatnya di sekolah itu untuk kategori layak anak itu bagaimana? Misalnya begini, setiap anak didik bisa menggunakan perangkat komputer namanya gitu. Itu komputer di sana gimana? Anak-anaknya yang secara ekonomi tidak mampu itu bagaimana? Anak-anaknya yang mampu gimana? Secara pendidikan memiliki kualifikasi tidak, misalnya begitu. Sehingga asesor-asesor itu pasti menilai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang. Sehingga oh ini sifatnya pasti rekomendasi. Seperti tadi Bu Erlina, kita membuat
Pansus Pengawasan Perlindungan Anak, ada Perda. Perda ini dijalankan apa tidak toh? Itu ada pansus pengawasannya. Nah, pengawasan ini sebetulnya kita mengawasi, oh ini loh, ini sudah dijalankan. Pengawasan kan itu bentuknya rekomendasi, demikian juga di sekolah. Misalnya, oh ini kategori non sewu katakanlah sekolah layak anak, misalnya gitu. Kriterianya seperti apa? Kekurangannya pasti diberikan. Dan seorang asesor itu pasti selalu memberikan yang kekurangannya, karena itu rekomendasi dan dia pasti melihat kemampuan sekolahnya. Sehingga apa yang direkomendasikan oleh asesor itu pasti sekolah ini mampu. Jadi kalau sudah baik sekali, ini baik sekali, masih ada rekomendasi, yaitu supaya lebih baik terus, improve. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak yang ada di situ itu besoknya mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Karena apa? Dia dikelola dengan baik. Karena ini sekolah, kita bisa bicara sekolah, pasti penilaiannya ada seperti itu. Yang namanya mungkin intinya kalau di perguruan tinggi mungkin sertifikasi gitu. Ya lah, seperti itulah. Oke, terima kasih Pak Imam dari Berlin. Ya, jadi kalau untuk nasional ada standarisasi nasional ya, dan kemarin tahun ini gitu untuk tingkatan SMA, SMK, MA gitu yang sudah mendapat standarisasi nasional itu SMA Negeri 3. Kemudian ada PAUD yang di Kulon Progo juga dapat. Nah, untuk yang di daerah memang ada banyak sekolah yang sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak, sudah ada SK-nya begitu. Nah, itu memang di dalam proses mereka menjadi sekolah ramah anak, sekolah-sekolah ini menjadi sekolah ramah anak itu diukur dari 6 hal. Pertama adalah dari sisi kebijakan. Jadi kebijakan sekolah ramah anak itu komitmen. Jadi sekolah itu harus berkomitmen untuk menjadikan sekolah ramah anak itu baik dalam bentuk deklarasi, SK, kemudian kebijakan-kebijakan pengaturan di dalam gitu ya. Kalau SK dari pemerintah daerah itu, deklarasi nanti sekolah bersama-sama dengan stakeholder terkait itu mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak. Jadi siapa saja yang terkait kemitraannya dengan sekolah ramah anak itu semua tanda tangan gitu. Kemudian juga kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dalam sekolah itu harus yang ramah anak. Kemudian juga termasuk itu kebijakan satuan pendidikan yang terdapat yang memetakan ataupun menangani 4 hal kerentanan anak gitu. 6 hal kerentanan anak, baik yang anak yang orang tuanya bermasalah misalnya bercerai begitu, kemudian anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya, anak yang hanya tinggal bersama salah satu orang tuanya, kemudian anak yang kedua orang tuanya itu bekerja di luar, jadi dia tinggal bukan dengan orang tuanya. Kemudian juga anak yang berasal dari kelompok marginal tadi, termasuk miskin diantaranya. Kemudian kelompok marginal yang lain, misalnya yang rentan-rentan, misalnya ABH, misalnya memiliki HIV/AIDS, kemudian anak disabel, anak yang punya kerentanan-kerentanan lain, misalnya ada di dalam keluarga teroris misalnya gitu, yang lain-lain tadi. Kemudian juga anak-anak yang tidak mempunyai akte kelahiran. Nah, itu kan semua harus diselesaikan gitu. Kalau yang di sekolah sudah punya akte kelahirannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi dari sisi kebijakan, kemudian dari sisi pendidik dan tenaga kependidikannya, itu sudah harus menjalani atau mengalami edukasi atau pelatihan terkait dengan konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak tadi, maupun sekolah ramah anak gitu. Apa saja ketentuan-ketentuannya itu harus dikuasai dulu sehingga tahu harus melakukan apa saja di sekolah, minimal kepala sekolah dan guru BK gitu. Tapi kemudian biasanya langsung kemudian ada edukasi terhadap guru-guru lainnya. Kemudian yang ketiga terkait proses belajarnya, proses belajar mengajar di situ harus yang ramah anak tadi, tidak boleh ada kekerasan, komunikasinya harus bagus dan sebagainya. Pokoknya menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan, nyaman bagi anak, dan menghindari kekerasan, tidak boleh merendahkan harga diri, martabat dan sebagainya dari anak gitu. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarananya gitu. Jadi memastikan agar sarana prasarana itu nyaman, aman, tidak membahayakan ya bagi anak. Membahayakan itu membahayakan fisik maupun yang lain-lainnya, termasuk kalau toilet itu harus terang, jangan di pojok yang berbahaya dan sebagainya. Pokoknya menghindari kekerasan gitu. Terus pemasangan yang macam-macam, rambu-rambu supaya anak paham, kemudian juga rambu-rambu bahaya dan sebagainya, itu supaya
anak-anak juga tahu. Kemudian terhindarkan misalnya pojok meja, nggak boleh lancip yang berbahaya dan lain-lain, jendela dan sebagainya, toilet dan sebagainya itu. Kemudian yang kelima terkait partisipasi anak. Jadi selama ini memang rata-rata ya sekolah membuat aturan itu dari pihak sekolahnya atau orang dewasa gitu ya. Kemudian anak sebagai objek yang harus menurut aturan-aturan itu. Nah, sekolah ramah anak itu harus mengikutkan partisipasi anak. Jadi ketika membuat kebijakan-kebijakan di sekolah itu ya jangan hanya pikirannya orang dewasa doang gitu, tetapi anak-anak juga diajak untuk bicara rembugan gitu, tidak one way gitu. Karena anak nanti yang menjalani gitu akan lebih menyenangkan anak-anak mematuhi aturan ketika mereka juga menyepakati aturan itu. Meskipun itu kan harus komunikasi yang rembuk yang harus selesai ya gitu. Artinya sekolah juga harus memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik gitu. Tapi anak-anak juga harus nyaman kan, sehingga harus ketemu dua-duanya komunikasinya gitu. Termasuk juga ketika anak-anak itu ingin mengusulkan sesuatu, ingin memberikan masukan terhadap sekolah di dalam perjalanannya menjadi siswa. Nah itu harus ada partisipasi anak, baik itu dalam bentuk misalnya OSIS jelas sudah ada ya. Kemudian ada PIK-R untuk kesehatan reproduksi remaja. Kemudian ada forum anak gitu, sebaiknya di sekolah juga ada forum anak. Tapi kalau forum anak itu kemudian disatukan dengan OSIS juga nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Yang jelas ada saluran komunikasi dua arah gitu antara sekolah dengan anak. Kemudian juga terkait dengan partisipasi orang tua. Ya kalau sekarang sudah ada komite ya. Kemudian juga partisipasi organisasi kemasyarakatan tadi, kemudian stakeholder lainnya, alumni termasuk di dalamnya gitu. Nah ini keenam-enamnya ini masuk di dalam sekolah ramah anak dan nantinya dinilai gitu. Artinya dinilai itu bukan lalu untuk berkompetisi atau apa, sebenarnya kan tujuannya bukan itu ya, tetapi untuk meningkatkan optimalisasi gitu pengetahuan maupun pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Perda Perlindungan Anak gitu. Oke, jadi memang banyak sekali yang terlibat begitu ya Bu ya. Baik, Mbak Lina dan Pak Imam, nanti kita sambung di sesi berikutnya dan juga kita mencoba untuk merespon pertanyaan yang masuk nanti di sesi yang berikut. Ini sudah ada beberapa dari sahabat Sonora dan Small Listener yang bergabung. Terima kasih untuk partisipasi Anda Small Listener dan sahabat Sonora. Kita jeda sesaat, pastikan Anda terus bersama di Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta. Baik, Small Listener dan sahabat Sonora, kita melanjutkan perbincangan di siang hari ini. Dan juga untuk Anda, sahabat Sonora dan Small Listener yang ingin bergabung, bisa langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 081754832000. Bisa juga ditelepon kami di 0274557762. Sebelum kita merespon pertanyaan yang sudah masuk ini, Bu Rina dan Pak Imam, saya mau tanya tentang ini dulu, terkait dengan sekolah ramah anak begitu ya. Kalau misal di sekolah itu tidak menerapkan sekolah ramah anak atau madrasah ramah anak, ini sebenarnya apa sih yang menjadi mungkin ini kerugiannya begitu ya Bu? Apakah memang ada sisi negatifnya begitu? Ya rugi juga ya. Artinya begini. Ya kalau nggak ramah anak rusak. Ya jelas harus ramah anak kan semua. Karena di situ anak-anak loh ya. Di sekolah itu ada anak-anak di situ gitu. Jadi memang wajib menjadi sekolah ramah anak itu. Ya karena anak-anak itu harus terpenuhi hak-haknya dan terlindungi juga di lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya di lingkungan keluarga, tidak hanya di lingkungan masyarakat. Padahal berapa jam coba di sekolah ya. Makanya penting banget sekolah menjadi sekolah ramah anak. Dan kemudian dengan deklarasi ya, kalau sekolah ramah anak kan wajib. Kemudian kemudian mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak dan kemudian di bawah pembinaan terus-menerus, tidak hanya dari Dinas Pendidikan tetapi juga dengan kami, dengan tim gugus tugas juga. Tim gugus tugas layak anak ini kan ada banyak yang masuk di dalam tim gugus tugas ya, OPD terkait maupun mitra-mitra terkait juga.
maka kemudian sekolah menjadi punya partner kan, ya punya partner untuk berbagi gitu. Jadi kalau ada misalnya ada masalah-masalah gitu, ada kasus-kasus, nah, itu kemudian punya banyak teman untuk bisa menyelesaikan. Gitu. Meskipun ya belum menjadi atau belum mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak pun juga tidak tertutup kemungkinan untuk kemudian berrelasi dengan banyak pihak yang terlibat di dalam penanganan begitu. Tapi dengan dengan mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak, maka kemudian lebih intens. Nah, kemudian semuanya menjadi ada di dalam jaringan gitu. Misalnya, kalau ada masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah dan tidak bisa diselesaikan oleh sekolah, kemudian kan bisa dirujuk, ya, bisa dirujuk pada layanan-layanan yang sudah ada di dalam jaringan, gitu. Kemudian kalau terjadi kasus, misalnya kasus kekerasan, juga kan tidak bisa ditangani sendiri oleh sekolah, juga bisa kemudian bekerja sama, bisa dirujuk, dan sebagainya sehingga sampai selesai, gitu. Selesai itu ya selesai kasusnya maupun selesai terhadap anaknya, karena sangat mungkin anak yang menjadi korban kekerasan itu kan memerlukan pendampingan psikologi yang tidak sebentar begitu ya. Kemudian misalnya ada kasus-kasus kehamilan ketika masih menjadi pelajar ya, atau kehamilan di sekolah tadi. Nah, itu kan juga ada hal-hal yang harus didampingi gitu. Sampai selesai gitu. Selesai itu ya sampai yang bersangkutan itu masih tetap harus meneruskan belajarnya, kemudian juga sampai melahirkan gitu, sampai kemudian sekolah lagi, sampai kemudian juga bisa mengasuh anaknya dengan baik begitu kan. Itu kan harus dipastikan, termasuk dukungan keluarga, dukungan lingkungan dan sebagainya. Nah, itu kan tidak bisa bekerja sendiri sekolah kan. Maka dengan berjejaring seperti ini kan lebih memudahkan, lebih memudahkan itu tadi, sehingga masalah anak itu bisa selesai gitu dengan baik, karena anak ini harus dipastikan masa depannya itu baik, ya. Jadi kualitas hidupnya juga harus baik gitu. Mereka kan generasi penerus bangsa ya. Nah itu tambahan sedikit mungkin dari Pak Imam. Ya, kalau saya sederhana, yang namanya sekolah ramah anak itu wajib, karena pendidikan terhadap anak. Oleh sebab itu dibutuhkan semua stakeholder. Karena semua stakeholder itu yang berkaitan itu harus semua ikut andil dalam sekolah ramah anak. Artinya pendidikan di Bu Erlina tadi kan cerita, stakeholder siapa ya? Pemerintah. Pemerintahnya penjamin regulasi sehingga anak itu betul-betul bisa belajar dengan baik. Orang bisa belajar dengan baik itu kan kriterianya banyak, dijamin oleh undang-undang. Itu pemerintah wajib hadir. Itu kemudian. Yang kedua, sekolah sendiri. Ya toh, stakeholder kedua. Yang ketiga, yang stakeholder yang ketiga, orang tua anak. Orang tua anak harus hadir semua. Yang keempat, perusahaan juga punya tanggung jawab. Artinya pelaku-pelaku usaha itu juga harus punya tanggung jawab terhadap pendidikan yang ada di mana dia tempat berusaha. Karena apa? Ketika orang kemudian pendidikannya baik, otomatis sumber daya manusianya menjadi baik. Ketika sumber daya manusia ini kan sustainable, berkelanjutan, sustain. Ketika dia sustain, kemudian dia berkelanjutan baik-baik, kota itu menumbuhkan generasi yang baik. Ketika dia menumbuhkan generasi yang baik, maka usahanya semakin maju. Karena dia dapat generasi-generasi yang baik, sumber daya manusia. Pembangunan itu kan harus sustain. Nah, itu kan terus mendapat support dari human resources yang baik. Ketika human resourcesnya baik, maka perusahaannya menjadi maju. Ketika perusahaannya maju, otomatis panjenengan tahu ya semua akhirnya berkembang ke semua. Nah, ini yang selalu kita tanamkan. Sebetulnya di mana pendidikan ramah itu wajib, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Jadi kita tidak bisa terlepas dari itu semua, dari regulasinya, kemudian dari orang tuanya, dari gurunya, dari masyarakat, organisasi-organisasi di sekitarnya, lingkungan sosialnya, gitu. Jadi ini semua akan membentuk, walaupun nanti bentukannya dalam satu misi, di mana untuk education environment itu, lingkungan pendidikan itu menjadi punya satu tujuan, yaitu apa? Menghasilkan human resources yang memenuhi kualifikasi dalam semua hal ini untuk mengembangkan semua
yang ada di negeri ini. Itu. Baik, terima kasih Pak Imam. Ini ada pertanyaan yang masuk. Ternyata ini streaming ini Ibu dari Klender Jakarta Timur yang bergabung ini dengan pertanyaannya ini seperti ini. Mungkin sedikit sharing mungkin ya Ibu ya. Bagaimana cara memberikan jaminan khususnya perlindungan untuk anak ya terhadap yang menggunakan media sosial khususnya ini di Facebook seperti itu Bu, supaya tidak mudah untuk ini ya diambil alih begitu akunnya, karena kan memang sekarang lagi marak untuk ini ya apa namanya manipulasi seperti itu ini Bu. Dan juga apakah seperti apa etika bermedia sosial yang baik dan benar begitu khususnya untuk anak-anak, demikian ini Ibu. Ya, kalau untuk Facebook ya sebetulnya kami selalu menyarankan kalau untuk anak nggak usah lah pakai Facebook gitu ya. Media sosial harus dipilih yang kemudian bisa meningkatkan kompetensinya, meningkatkan wawasannya dan sebagainya. Apalagi kan sekarang banyak PR sekolah itu yang harus ngakses begitu ya informasi-informasi itu. Nah, tetapi juga harus tetap di dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa di rumah begitu. Karena media sosial ini kan dua mata pisau ya. Bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tetapi juga mengandung kerentanan bahaya terhadap anak-anak. Dan karena masih anak-anak kan pola pikir, daya pikirnya itu kan kadang-kala masih belum bisa nyandak, belum bisa mengikuti terhadap tipuan-tipuan dan sebagainya gitu ya, rekayasa dan sebagainya itu kan belum bisa melihat gitu. Sehingga rentan menjadi korban. Maka memang butuh pendampingan orang tua tadi. Dan selalu kami tekankan pada orang tua untuk melek digital, literasi digitalnya gitu. Anak-anak juga demikian. Tapi orang tua itu wajib sehingga kemudian bisa mengajari anaknya, bisa mengedukasi anaknya terkait dengan literasi digital ini. Kemudian juga bisa mendampingi dengan baik gitu. Nah, memang masih banyak juga orang tua yang tidak menguasai literasi digital dengan baik gitu, sehingga anak-anak mengalami kerentanan menjadi korban kekerasan melalui media-media online ini. Dan memang sudah ada kasus-kasusnya gitu. Bahkan yang belum lama ini kan yang anak SD ya. Itu, dan ternyata kan banyak sekali itu yang ada di dalam grup WA dari pelaku itu kan, se-Indonesia, bahkan mungkin ada yang luar negeri juga sangat mungkin ya, tapi karena memakai bahasa Indonesia sangat mungkin Indonesia gitu. Banyak sekali yang ada di dalam grup-grup itu yang sudah terpapar pornografi. Nah, kaitannya dengan WA grup yang dibuat oleh para pelaku dan ternyata jaringan gitu, jaringannya luas, antar pulau kayaknya. Nah, itu hanya contoh kecil, yang lainnya juga banyak loh kejadian-kejadian kasus-kasus seperti ini. Dan ada juga kasus-kasus di mana yang online tadi itu kemudian berujung pada trafficking, pada perkosaan, pelecehan dan sebagainya, kan berbahaya ya. Maka memang selalu kami kedepankan orang tua harus mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak ini. Jangan dibiarkan bebas begitu saja gitu. Kalau HP itu kalau terhadap anak ya jangan diberikan, tapi dipinjamkan lah. Ketika malam hari misalnya diminta kembali, dipinjamkan tadi, diminta kembali, dicek gitu kan, sehingga orang tua tahu. Tapi meskipun demikian pelaku-pelaku sekarang kan pintar ya, termasuk yang kejadian yang itu WA grup yang pornografi itu kan nama grupnya kan grup baik-baik saja kan. Yang tersamar gitu, grup hobi gitu, tetapi ternyata di dalamnya kan mengerikan gitu ya, yang kemudian sudah memapar anak-anak ini. Oke, demikian untuk tanggapan dari Bu Erlina ya terkait dengan pertanyaan dari oh ya, dan satu lagi mungkin Mbak, kalau ada kejadian seperti itu, anak-anak yang kemudian mengalami kekerasan melalui media sosial tadi, segera laporkan, segera adukan, karena kepolisian pun kan sudah punya perangkatnya untuk bisa mendeteksi di mana pelakunya gitu kan. Ya. Baik, terima kasih Bu Erlina. Mungkin tanggapan dari Pak Imam? Saya tambahkan aja, sederhana sebetulnya. Yang namanya informasi itu penting, karena yang namanya media sosial itu informasi. Siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Sehingga hal-hal itu tidak mungkin bisa demikian mudah untuk dibentuk. Nah, yang berwenang siapa? Kalau informasi itu Kominfo. Sehingga Kominfo perlu bekerja sama. Kominfo di provinsi juga pasti ada dinas Kominfonya bekerja sama dengan perlindungan anak. Artinya bagaimana nanti mendatangkan seorang ahli sehingga ada NA-nya, ada naskah akademinya.
entah itu dasarnya penelitian atau semi penelitian, bagaimana toh pendidikan ramah anak ini, pendidikan di SLTA maupun di madrasah itu ramah anak ini dapat misalnya dapat menyelesaikan hal-hal yang sifatnya membahayakan. Tadi yang sekarang membahayakan apa? Sifatnya media sosial. Oh, bagaimana? Sehingga apa? Ada rekomendasi sistem penanggulangan media sosial dalam pendidikan ramah anak. Nah, ini yang harus dilakukan. Kita bisa bicara yang lain-lain, tetapi kalau tidak ada naskah akademiknya, kalau tidak ada penelitiannya, ini mungkin ukurannya menjadi kurang tepat. Karena harus ada parameter-parameter atau ukuran-ukuran yang itu harus tepat. Sehingga apa? Pelaksanaannya ketika ini dilaksanakan, misalnya di sekolah, penggunaan HP itu bagaimana menginformasikan, sistem bagaimana menginformasikan kepada anak supaya tidak tersinggung. Nah, ini yang kemudian dikelola dengan baik, tetapi punya dasar wawasan. Dasar wawasannya apa? Oh, ini toh yang menyebabkan tidak baik itu hal yang berkaitan dengan media sosial pada pendidikan ramah anak 1, 2, 3, 4 misalnya kurangnya apa, sehingga rekomendasinya harus diperbaiki seperti ini 1, 2, 3, 4. Ini harus dilakukan. Dan itu nanti kalau sudah ada naskah akademi ya pasti Kominfo itu ada perdanya, kemudian diatur dalam pergubnya. Ya, aturan-aturan pelaksanaan kan nantinya diatur dalam pergubnya sehingga bisa melaksanakan semua. Dan itu semua, Mbak, ketika ada aturan, ada perdanya, ada pergubnya, maka nun sewu pasti ada anggarannya. Itu Bu Erdina mesti nyinggung ngono anggarannya Pak Imam. Itu kan yang repot kita semua. Gitu loh. Anggaran itu kan biasanya kalau misalnya oh ini jalan. Padahal panjenengan tahu anggaran itu tahunan. Wong tahun 2023 aja udah terkunci sekarang di SIPD sekarang. Ya toh? Di SIPD sudah terkunci kan. Otomatis oh berarti bisa diperubah. Ataukah dalam kota layak anak ini karena kita itu non sewu, kita itu daerah istimewa itu provinsi budaya di mana juga punya keistimewaan, itu bisa didanai dengan dana keistimewaan. Hal-hal seperti inilah sebetulnya peran saya sebagai dewan menginformasikan kepada masyarakat. Tetapi harus ingat bahwa siapa yang menguasai informasi dialah menguasai dunia. Artinya ini sangat penting, tetapi jangan sampai informasi ini kebablasan malah bisa merusak kita. Iya. Gitu loh. Makanya literasi digital itu penting. Itu nanti tugasnya beliau untuk saya ngasih di anggaran saja. Kalau itu pun di ACC wong kita itu banyak murah. Tapi kami di luar anggaran juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, Mbak Ica. Pak Imam. Jadi kami dengan jaringan peneliti literasi digital Japelidi itu terdiri dari dosen-dosen komunikasi gitu di kampus-kampus, itu juga kami sudah melaksanakan ataupun mengadvokasi mengedukasi terkait literasi digital terhadap orang tua maupun terhadap anak-anak gitu. Ya, itu yang selalu kami dorong gitu. Kegiatannya ya baik offline maupun online gitu, seminar-seminar, webinar, Zoom dan sebagainya itu kami tempuh. Ya supaya sadar semuanya. Jadi ini hal yang positif untuk bisa mengakses informasi melalui gawainya masing-masing tadi, melalui komputer dan sebagainya. Tapi juga ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan supaya tidak menjadi korban kekerasan tadi. Baik, nanti kita sambung di sesi terakhir ya Ibu Erlina dan Pak Imam. Ini juga akan merespon ke pertanyaan berikutnya. Dan tentunya untuk Anda sahabat Sonora dan semua listener yang stay tune bersama kami, pastikan sampai tuntas di perbincangan kami siang hari ini, tentunya di Sonora dan Smart FM Yogyakarta. Ya, semua listener, ini masuk di sesi yang terakhir dan untuk Anda sahabat Sonora kita merespon ke pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya ini ada Mas Andika di Baciro dengan pertanyaan ini, apakah madrasah atau sekolah ramah anak ini juga akan terintegrasi
ke pelajaran sekolah atau lebih ke sarana prasarananya? Demikian ini, Ibu. Ya, kalau sarana prasarana jelas ya tadi ya, sudah disampaikan sebelumnya, dan terintegrasi ke dalam semuanya, Mbak. Jadi baik pelajaran maupun semua yang ada kaitannya di sekolah itu, karena kan pada dasarnya kan sekolah itu atau pengajaran dan pendidikan itu kan esensi kompetensinya kan pada sikap, kemudian pada pengetahuan dan keterampilan anak didik ya. Dan di situ juga terkandung bagaimana mengoptimalkan perkembangan anak-anak ini sehingga kemudian bisa tumbuh kembangnya optimal, kemudian pengetahuannya juga optimal, sikap yang diinginkan, perilaku, karakter dan sebagainya itu juga bisa yang baik, yang bagus. Kemudian keterampilannya cukup memenuhi untuk bisa melanjutkan kehidupan berikutnya gitu ya, kelangsungan kehidupan yang berkualitas. Nah, itu semua kan harus dilakukan dalam rangka untuk bagaimana membuat anak-anak ini kemudian bisa efektif, efisien untuk mencapai itu. Nah, sehingga kemudian harus ada di dalam proses itu bagaimana membuat anak-anak itu bisa seperti itu. Sehingga harus nyaman, harus aman, harus yang membuat anak-anak itu tertarik, termotivasi, bersemangat gitu ya, sehingga hasilnya optimal gitu. Kalau anak-anak terpaksa gitu dalam lingkungan yang tidak enak, tidak nyaman dan sebagainya kan menjadi tidak bisa optimal. Maka memang perlu sekali untuk semua itu didorong gitu. Yang penting adalah anak-anak ini minat, bakat, keterampilan, sikap, pengetahuannya itu kan kemudian bisa mendukung untuk berkembang selanjutnya di dalam kehidupannya sehingga kehidupannya nanti berkualitas gitu ya. Oke, baik, ini merespon pertanyaan dari Mas Andika di Baciro, dan ke penanya berikutnya ini lebih ke usul begitu. Ini ada dari Mbak Keira. Usul ini Ibu dan Bapak, DIY ini sering-sering buat pertukaran siswa antar sekolah, mulai dari antar kabupaten atau kota DIY dulu, dan ini untuk meningkatkan saling pemahaman antar anak dan masyarakat. Kemudian juga program live in desa atau kampung juga bagus untuk memperluas wawasan siswa, orang tua dan juga guru. Demikian ini Ibu. Ya, bagus ini Pak Imam ya. Live in gitu ya, di desa dan campur gitu ya dari bermacam-macam sekolah. Kalau yang sekarang kan pramuka biasanya ya. Itu kemudian bercampur antar sekolah gitu, jambore dan sebagainya. Di lingkungan pendidikan juga tampaknya sudah ada banyak program untuk memadukan, artinya bercampurnya siswa-siswa ini dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Entah itu yang bersifat pengetahuan maupun keterampilan gitu ya, maupun yang sikap tadi. Nah, Dinas Pendidikan juga sudah melakukan itu. Misalnya anak-anak yang banyak melanggar aturan misalnya ya, itu dikumpulkan untuk dibina gitu kan, bermacam-macam sekolah dijadikan satu gitu, supaya mereka bisa bekerja sama. Jadi tidak hanya dorong untuk berkompetisi ya, tetapi juga harus didorong untuk berkolaborasi, bersinergi gitu, bekerja sama gitu, sehingga anak-anak ini dengan keberagaman yang ada, yang macam-macam tadi itu bisa saling menghargai, bisa saling mendukung gitu, dari sisi yang positif tadi. Jadi bukan malah kemudian membuli, melakukan kekerasan gitu dan sebagainya. Jadi semoga Jogja bisa istimewa dengan kolaborasi sinergi ya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Lina. Mungkin tambahan dari Pak Imam? Sederhana Pak, yang namanya sekolah itu memunculkan anak. Itu kalau nanti kan intinya nanti setelah lulus bisa bekerja. Ya. Kalau bekerja itu bukan hanya kecerdasan, bukan hanya IQ tapi EQ. Sebetulnya Kota Ramah Anak itu memunculkan EQ yang baik pada anak-anak. Jadi emosinya menjadi baik. Ketika emosinya baik ini, maka anak-anak itu akan memiliki EQ yang baik ketika dia dilakukan psikotes. Itu dimulai memang tidak hanya di sekolah, di rumah juga. EQ itu sederhana kok melatihnya. Misalnya di anak kita melatihnya sederhana. Kalau kita sering pergi ke tempat beribadat, katakanlah kita agamanya Islam atau Nasrani, sering ke masjid, sering ke ini, anak melihat dengan baik. Oh, orang tua saya itu sering ke tempat peribadatan. Otomatis kalau misalnya saya seorang muslim, saya bilang, saya mau ke masjid. Pagi subuh-subuh anak sudah mendengar. Ketika dia mendengar, anak itu melihat dengan baik, mendengar dengan baik, otomatis bicaranya baik. Karena dia tanyanya mau ke masjid. Betapa bahagianya kita ketika
misalnya Pak aku melu, Pak aku ikut, kemudian dia ikut. Kalau ini dilakukan setiap hari, kemudian dia beribadah, dia memiliki perilaku yang baik. Ketika dia melakukan perilaku yang baik ini, kemudian di sekolah dia pasti ramah anaknya juga baik. Kalau perilakunya baik, ketika ini baik, memunculkan iki yang baik. Tujuannya sebetulnya semua ujung-ujungnya adalah memunculkan iki yang baik. Itu aja. Jadi orang tua itu harus bertanggung jawab dan bisa menjadi panutan. Ya. Jadi jangan malah boncengkan anak tapi melanggar lampu lalu lintas misalnya, atau buang sampah sembarangan padahal ada anak di dekatnya gitu kan, itu ngajari hal-hal yang tidak baik. Itu iki, dan anak itu dari melihat yang baik. Ketika melihat yang baik, dia pasti bicara yang baik. Ketika dia bicara yang baik, pasti dia mendengar yang baik. Nah, ini menumbuhkan perilaku-perilaku yang baik. Ya, anak itu peniru yang ulung. Ya benar ya. Tergantung yang ditiru, baik atau tidak gitu. Maka jadi orang dewasa, orang tua itu harus hati-hati gitu. Berilah contoh yang baik. Baik, ini merespon WhatsApp dari Mbak Keira ya. Terima kasih sudah bergabung, dan juga Ibu Erlina dan Pak Imam ini sebenarnya banyak yang pengen saya tanya gitu ya, tapi memang waktunya terbatas. Ini sudah di sesi terakhir dan juga sudah di menit-menit akhir. Mungkin sebagai penutup begitu dari Bu Erlina dan Pak Imam, apa sih harapan terbesar? Mungkin bisa diinformasikan secara singkat begitu ya, harapan terbesarnya terkait dengan sekolah ramah anak begitu. Monggo. Ya, kita harapkan sekolah-sekolah ini nyaman gitu ya, aman, nyaman bagi anak gitu. Kemudian juga bisa punya banyak hal yang untuk anak-anak ini berkembang gitu, baik sarana prasarana, aturan-aturan dan sebagainya. Kemudian juga Bapak Ibu guru, orang-orang dewasa yang di situ juga ramah terhadap anak dan mengutamakan pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak gitu, sehingga anak-anak di sekolah itu benar-benar bisa optimal belajarnya, tumbuh kembangnya, psikisnya terjaga gitu ya dengan baik gitu, dan pulang dengan happy gitu, berangkat dengan happy, pulang dengan happy. Dan kita harapkan juga kemudian didukung dengan keluarga yang baik juga, dengan lingkungan yang baik juga. Kalau semua bisa baik, negara kita bisa maju dengan cepat loh. Ya gitu. Jadi jangan lupa tagline kita, semua anak-anak kita. Di sekolah juga orang-orang dewasa, Bapak Ibu guru, semua anak yang ada di sekolah itu ya anaknya Bapak Ibu guru juga gitu ya. Kalau di lingkungan masyarakat juga begitu. Semua anak-anak kita. Ya. Baik, terima kasih Mbak Erlina. Dari Pak Imam? Kalau saya sederhana, karena saya pemerhati masyarakat miskin yang selalu bagaimana mengentaskan kemiskinan. Saya hanya satu, tidak boleh anak-anak miskin itu bertambah menderita ketika dia sedang melakukan pendidikan. Pemerintah wajib hadir. Jadi itu saja. Saya hanya pemerintah wajib hadir. Tidak boleh ada anak-anak miskin yang bertambah menderita ketika sedang melakukan pendidikan. Pemerintah wajib hadir dengan program-programnya ya tentunya. Gitu saja. Baik, terima kasih Pak Imam dan juga Ibu Erlina untuk siang hari ini. Sama-sama. Untuk kesempatannya, dan juga untuk Anda Sobat Sonora dan semua listener yang sudah stay tune bersama kami dalam perbincangan siang hari ini bersama dengan narasumber kami, Kepala Dinas DP3 AP2 DIY, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, dan juga bersama dengan anggota Komisi D DPRD DIY Bapak Imam Priyono Dwi Putranto SEMSI, dengan tema kami sekolah atau madrasah ramah anak. Terima kasih dan selamat siang untuk Anda semuanya.